Benar nggak? Ajaran sesat itu senang menyatakan kepalsuan atau kebohongan. Pada awalnya, para pengajar sesat itu, mereka menyampaikan sebuah ajaran yang kelihatannya tanda kutip benar ya Bapak Ibu ya. Artinya bukan benar sesuai Alkitab, benar menurut pandangan mereka. Padahal salah. Untuk itu saya katakan tadi, biasanya pendekatan awal dilakukan oleh pemimpin atau para nabi palsu itu. Awal perjumpaannya, awal penginjilannya itu tidak memakai cara yang langsung kontradiktif dengan apa yang dimiliki oleh orang Kristen. Artinya, ya biasanya mereka memakai kitab yang sama dulu seperti kita. Supaya tidak langsung kelihatan ada perbedaan yang signifikan antara kitab yang mereka punya dan juga kitab yang kita punya. Tapi itu hanya sebagai jalan untuk mengelabui dan membohongi jemaat terbaik. Contohnya, tahun 1831 William Miller mengatakan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Dan dia tetapkan tanggalnya 10 Oktober tahun 1843. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk dengan ramalan di tanggal 10 Oktober tahun 1843. Yang sudah pasti Yesus tidak tertarik. Yesus tidak mau tunduk dengan ramalan itu. Padahal waktu itu jemaahnya sudah banyak yang menanti dan berharap, dan mereka sudah ngumpul dalam sebuah sidang gereja besar. Karena tidak kunjung tiba, tidak kunjung turun Tuhan Yesus dari surga, maka dia umumkan lagi kepada para pengikutnya, kepada jemaatnya, rupanya Tuhan Yesus itu ya, datangnya diundur menjadi tanggal 22 Oktober tahun 1844. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi jemaatnya percaya juga. Lagi-lagi jemaatnya percaya juga. Lalu mereka setia menanti tanggal itu, tapi lagi-lagi Yesus tidak tertarik untuk datang. Karena ini adalah ajaran yang palsu. Karena ini adalah kebohongan. Sebab Alkitab kita mengatakan hari, tanggal, waktu, detik kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Udah jelas itu. Tetapi untuk ramal-ramal itu, untuk menyatakan kepalsuan dan kebohongan itu begitu masif. Dan sampai hari ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran kepalsuan atau kebohongan dalam konteks meramalkan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali belum juga berakhir. Yang sangat lebih fenomenal, di mana roh menyatakan kepalsuan dan kebohongan atau ramal-meramal itu lebih luar biasa dibanding daripada William Miller, yaitu saksi Yehova, di mana mereka ini pernah meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada tahun 1874 nggak datang juga Tuhan Yesus. Lalu mereka anulir menjadi tahun 1914, lagi-lagi Tuhan Yesus tidak datang. Lalu mereka ubah lagi menjadi tahun 1918, lagi-lagi Yesus tidak tertarik. Lalu mereka ubah lagi, diumumkan kepada jemaat tahun 1920, Tuhan Yesus lagi-lagi tidak tertarik. Lalu mereka umumkan lagi perubahan kedatangan Tuhan Yesus tahun 1925, tapi tidak datang juga Yesus. Lalu mereka ubah lagi menjadi di tahun 1972, dan Tuhan Yesus juga tidak datang. Dan yang terakhir saya cetak, saya telusuri ini dari ramalan saksi Yehova tahun 1999. Agak menarik fenomena saksi Yehova, karena yang satu ini ada di sekitar kita sekarang dan cukup dekat dengan kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gambar yang ada di bawah itu adalah gereja Saksi Yehova yang ada di Bandung. Dan pasti Bapak Ibu tahu itu di mana kira-kira. Ini dekat Jalan Wastu Kencana. Gereja mereka sangat begitu besar. Dan setiap sore gereja ini dipenuhi oleh jemaat. Dan mereka tidak takut memproklamirkan nama gereja. Kalau dulu kan mereka ini kalau berkenalan dengan kita kan tidak pernah mengaku mereka dari Saksi Yehova, tapi biasanya mereka menyebut nama gereja besar setempat. Dulu mereka ini nggak berani pasang pelang, gereja Saksi Yehova nggak berani. Karena waktu zaman Soeharto memang ini pernah dilarang penyebarannya. Tapi di zaman Gus Dur, mereka ini punya legalitas hukum sebagai salah satu aliran kepercayaan. Memang mereka tidak diterima menjadi bagian dari agama Protestan enggak. Akhirnya dikasih jalan tengah, hanya menjadi aliran kepercayaan. Dan legitimasi hukum itu mereka pakai, sehingga setiap kali mereka ini sekarang bangun gereja besar, dan mereka terang-terangan menyebut nama gereja Saksi Yehova, ya, orang-orang suci di akhir zaman. Dan ini adalah salah satu tantangan terbesar gereja hari ini. Kehadiran Saksi Yehova. Karena kalau kita lihat Saksi Yehova yang disasar itu bukan dari agama lain. Tapi yang disasar itu adalah dari dalam kekristenan itu sendiri. Foto-foto yang di slide ini adalah para pemimpin dari ajaran Saksi Yehova. Ada lagi yang juga senang menyerahkan kepalsuan dan kebohongan, yaitu Gereja Pondok Nabi yang lahir besar dan berkembang di Bandung Selatan, yang dipimpin oleh Pendeta Mengapin Sibuya. Dia ini 2 kali pernah mengumumkan kedatangan Tuhan Yesus. 11 Oktober tahun 2003. Ya. Tapi tidak datang Yesus. Lalu dia ubah 11 Oktober tahun 2007 di Balai Endah Bandung. Agak tragis. Pada tahun 11 Oktober 2007 di Balai Endah Bandung itu Bapak Ibu. Jadi waktu itu ceritanya, karena saya ikut langsung ke sana, mereka itu sudah dikumpulkan dari sebuah, soalnya ini gereja mereka tadinya ini ruko lah ya, tapi rukonya cukup gede. Ya, udah berkumpul 250 orang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka sudah berminggu-minggu di situ dipersiapkan oleh Mengapin, tidak, ya hanya tidak makan, tapi hanya boleh minum. Hanya boleh minum. Itu pun hanya minumnya itu hanya boleh 1 sendok. Lalu apa mereka lakukan selama berminggu-minggu? Mereka lakukan doa, penyembahan, pujian di sana untuk persiapkan supaya mereka diangkat oleh Kristus. Maka tibalah tanggal 11 Oktober 2007. Mereka sudah sangat sungguh yakin pasti Yesus akan mengangkat mereka. Sedikit Bapak Ibu saya menjelaskan dulu siapa-siapa saja yang datang di dalam pengangkatan tanggal 11 Oktober tahun 2007 itu yang saya katakan dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya orang awam jemaat biasa yang tidak berpendidikan, bukan. Ada sarjana, ya, ada pendeta juga Bapak Ibu, bahkan ada dokter juga. Mereka datang dari kampung halaman mereka, berkumpul di Balai Endah Bandung untuk menanti mereka diangkat 11 Oktober tahun 2007. Dan Bapak Ibu, waktu mereka sudah datang berkumpul di Bandung, mereka harus meninggalkan suami atau istri mereka kecuali kalau mau ikut ke Bandung. Dan mereka juga diharuskan untuk tidak. Diharuskan apa? Untuk ya meninggalkan istri anak-anaknya kalau tidak mau ikut ke Bandung. Ada sebagian juga PNS, ada sebagian juga pengusaha Bapak Ibu, pelajar dan mahasiswa dan bahkan dokter.
Mereka siap meninggalkan semua itu. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Bukan hanya suaminya, istrinya, anak-anaknya diceraikan, ditinggalkan hanya supaya dia datang ke Bandung untuk diangkat, tapi juga apa? Status KPNS-annya pun juga dia berani untuk mundur jadi PNS. Harta mereka jual supaya ada ongkos yang bisa mereka pakai ke Bandung. Tapi tiba tanggal 11 Oktober tahun 2007, tidak terjadi. Bahkan Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau masyarakat sekitar tidak sesegera mungkin minta polisi untuk menggerebek ruang ibadah mereka itu, maka kemungkinan besar mereka itu akan mati di ruangan itu. Karena kenapa? Karena sudah tidak makan selama berminggu-minggu. Dan kalau mereka mati di tempat itu, maka itu akan diklaim mereka sudah diangkat oleh Yesus. Maka waktu itu masyarakat sekitar sudah menaruh curiga. Loh, kok orang di gedung ini berminggu-minggu nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah keluar, kan gitu. Nggak pernah juga mereka belanja keluar gitu. Maka waktu dilaporkanlah ke polisi tempat dengan hospides tempat akhirnya digerebeklah gedung itu. Dan sudah ada beberapa orang yang pingsan karena sudah tidak pernah dikasih makan. Akhirnya mereka diungsikan ke sebuah tempat dekat rumah saya, tempat retreat. Lalu di sana kita bimbing, kita bina mereka. Tapi nggak mudah juga membimbing mereka dan melayani mereka. Nggak mudah juga. Dan mengapin sebagai leadernya dijebloskan ke lembaga pemasyarakat suka miskin dengan hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Setelah dia masuk di LP suka miskin, lalu lulus dari sana, bertobat enggak juga. Bahkan di waktu di penjara semakin banyak juga orang yang disesatkan oleh dia. Dan nubuatan dia hari ini lagi juga viral di YouTube adalah Yesus akan datang dari timur. Dan Yesus yang dimaksud di situ bukanlah Yesus yang lahir di Yerusalem, adalah dirinya sendiri. Maka dia pindah ke Papua, daerah timur kan, Ibu, untuk menyamakan posisi. Untuk menyamakan eksistensi dia. Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube. Sama, dia selalu katakan, Yesus itu sudah datang dari timur. Dan Yesus itu adalah saya. Itu klaim dia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam itu. Karena nggak sempat, waktu kita terbatas, jadi nggak sempat kita putarkan. Untuk baca itu. Tapi terakhir saja kemarin Bapak Ibu, ratusan orang loh mengamini itu. Ratusan orang mengamini itu di YouTube-nya. Itu contoh menyatakan kepalsuan atau kebohongan. Bicara salah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah jelas dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14, jelas sekali sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa, boleh kita cek dulu. Ya, Matius pasal 24 ayat 3 sampai 4. Rilis baca dulu. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Rilis baca dulu. Matius 24 ayat 3 sampai 14 firman Tuhan. Di bawah perikop permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan menjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awas jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang banyak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini sangat jelas tanda ini kita baru bicara mengenai tanda. Tanda kedatangan Tuhan Yesus. Jadi rupanya begini, para murid dulu udah pernah juga ya kepo. Saya bagi istilah itu. Kepo tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saking keponya para murid, mereka memberanikan diri bertanya sama Yesus waktu itu. Kira-kira ya para murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Itu di dalam ayat yang ketiga. Lalu Yesus menjawab dalam ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke, jadi artinya apa? Yesus sudah kasih tahu, guru-guru palsu, guru-guru penyesat, itu pasti akan ada kok. Apakah itu sedang ada di zaman ini? Ada banget. Oke. Dalam hal ini mereka katakan, mereka itu memakai namaku. Memakai nama Yesus. Dengan mengaku akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang sedang berkembang hari-hari ini. Dulu mengapin si Bea hanya mengklaim sebagai Rasul Paulus kedua. Dulu. Hanya sebatas mengklaim Rasul Paulus kedua dia klaim. Ya. Tetapi kesini-sininya ya mengapin. Tidak cukup puas rupanya dengan mengklaim sebagai Rasul Paulus kedua. Maka dia mengatakan dia tidak lagi sebagai Rasul Paulus kedua, sudah naik jabatan dia. Dia sendiri yang angkat dirinya. Ya, untuk menjadi Yesus yang datang dari timur. Nah, tanda yang lain apa? Akan terjadi perang. Nah, sekarang ini lagi bumi, peperangan antara Ukraina dan Rusia. Ya, itu juga bagian tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ya, terus apa lagi? Dikatakan di sana akan ada pertempuran, berkonflik di antara bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Di dalam ayat 7. Artinya pertempuran antar bangsa, antar negara akan semakin berpotensi subur. Maka sebenarnya dengan peperangan antara Ukraina dan Rusia ini kan agak ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia ini yang bisa berpotensi perang menyebabkan lahirnya perang dunia ketiga. Tapi Bapak Ibu, itu baru tanda loh ya. Baru tanda. Gitu ya. Baru Rusia sama Ukraina aja berperang, hanya cuma baru 2 negara, udah susah kita dapat minyak. Minyak goreng. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Indonesia ikut berperang gitu ya. Aduh. Akan makin bertambah banyak lagi keresahan yang lain. Ya, tapi lagi-lagi baru tanda. Oke. Ya, apalagi dia tujuh, gempa bumi akan masih terjadi di berbagai negara, di berbagai daerah. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, itu baru tanda loh ya. Baru tanda itu. Jadi jangan nanti misalkan terjadi gempa di Bandung, lalu langsung kita memastikan Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian. Jangan. Tanda itu. Oke, terus apa lagi? Penderitaan makin bertambah.
di dunia ini. Di dalam ayat 8. Bahkan ayat 9 dikatakan, akan ada di antara kamu dikatakan ya, diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa. Ini bicara masalah tekanan demi tekanan akan dihadapi oleh banyak anak Tuhan. Memang semua ini adalah bagian daripada ujian kualitas iman dan pengharapan dan pengenalan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Ayat 10, jumlah orang yang murtad bertambah. Ya, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau kita lihat hari-hari ini makin subur juga. Orang-orang Kristen yang murtad. Dan nabi-nabi palsu dalam ayat 11 juga tidak henti-hentinya. Akan makin semangat mereka untuk menyiarkan ajaran mereka yang menyesatkan itu. Itu di dalam ayat yang ke-11. Kedurhakaan, kasih di antara manusia semakin tinggi dan kasih di antara sesama satu dengan yang lain semakin rendah. Tapi ada kabar baiknya di ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Orang yang setia sampai akhir pasti akan diberkati, disertai, dijaga Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini ibarat seperti kalau kita dulu, Bapak Ibu, dalam menghadapi kedatangan tanda-tanda kedatangan Tuhan, menghadapi tanda-tanda kedatangan Tuhan di sini persis seperti waktu kita sekolah dulu ya. Mulai dari SD, SMP gitu ya, sampai SMA atau perguruan tinggi. Tapi waktu kita setia, hanya menyatakan kita lulus ya Bapak Ibu ya. 14. Injil. Kabar baik. Akan diberitakan di seluruh dunia. Baru Tuhan Yesus akan datang. Kemudian seringkali ada pertanyaan. Patoknya gempa dari zaman Adam. Gempa sudah berkembang. Sampai kok kenapa ini sudah turun-turun? Banyak orang bertanya itu. Perangan antara satu bangsa, antara satu kerajaan dan kerajaan yang lain. Wah, itu sudah terjadi. Kok kenapa dia sudah datang-datang? Kan gitu. Banyaknya orang yang muta sudah dari zaman Adam itu sampai sekarang. Tapi kok kenapa Tuhan sebelum datang-datang? Ntar dulu Bapak Ibu. Kalau Yesus belum datang tidak berarti dia lupa. Kalau Yesus belum datang tidak berarti dia mengkhianati ajarannya, pernyataannya bukan. Tapi saya lihat ayat 14 ini yang belum dilakukan oleh kita orang percaya. Semangat untuk memberitakan Injil belum masih dilakukan di seluruh dunia. Itu yang menjadi persoalan. Maka seringkali saya katakan begini. Kalau orang Kristen berhenti, malas untuk memberitakan Injil, ya kita memperpanjang penderitaan kita di dunia ini. Gitu. Jadi saya lihat, peran orang Kristen, peran orang percaya itu sangat signifikan dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan cara apa? Ayo kita beritakan Injil. Nggak usah jauh-jauh, mulai dari rumah masing-masing. Nanti kalau ini tidak dilakukan oleh orang Kristen secara masif, ya jangan marah, jangan protes kalau Tuhan nggak datang-datang. Kenapa? Orang bagian kita tidak lakukan. Tapi itu baru. Ya. Tiba kesudahan setelah Injil. Jadi artinya saya begini. Kalau Tuhan Yesus belum datang hari ini, padahal tanda-tanda sudah basic bisa terjadi, kita lihat. Karena memang semangat untuk memberitakan Injil belum terjadi di semua suku, bangsa, agama. Atau bagi semua orang di dunia ini. Belum didengar oleh semua orang di dunia. Maka kita harus bersyukur kita masih dikasih prepare waktu untuk memberitakan Injil. Itu untuk berapologet terhadap ajaran yang bersifat kepalsuan atau kebohongan. Walaupun kita meramalkan jam, hari, bulan, tanggal
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita cek dulu di Matius pasal 24. Berkelas lanjut lagi ayat di bawahnya. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Ya, ayat 37 sampai 44. Masih Matius 24 ayat Firman Tuhan di bawah perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya terbongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari apa? Jam berapa? Tahun berapa? Bulan berapa? Detik ke berapa? Di tempat mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Itu tidak dijelaskan secara detail di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tidak dijelaskan. Tapi yang hanya disampaikan di sana adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya. Persis seperti pada zaman Nuh, waktu terjadi air bah. Di mana pada waktu itu? Ya, orang lagi sibuk-sibuknya, ada yang nyangkul, ada yang nanam, ada yang ngantor, kira-kira gitu ya. Ada yang sedang menjalankan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya. Kalau dia guru, dia sedang ngajar. Disitulah tiba-tiba air bah itu datang. Artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali juga dalam keadaan di mana kita sedang sibuk-sibuknya melakukan segala usaha, pekerjaan, dan aktivitas kita masing-masing. Jadi di sini tidak ada konfirmasi tanggal, bulan, dan tahun, dan termasuk juga tempat. Jadi artinya, nggak usah kita sibuk untuk menanti di sebuah tempat. Nggak usah. Tetap aja lakukan aktivitas kita. Tetap aja kita lakukan pekerjaan kita. Tetap aja kita lakukan pelayanan kita. Tetap aja kita jalankan usaha dan bisnis kita. Tetapi dengan tetap di dalam koridor Tuhan. Dengan tetap menjaga kekudusan, kesucian dalam Tuhan. Dalam melakukan semua itu. Karena kenapa? Karena pada saat-saat yang seperti itulah Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Maka dikatakan di dalam ayat 42. Karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak berarti Tuhan itu tidak mau datang. Tidak berarti Tuhan itu ingkar janji. Tidak berarti Tuhan itu hanya memberikan kita berita, memphp-in kita. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Dia pasti datang. Maka diibaratkan dalam ayat 43, ibarat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu seperti pencuri. Yang artinya apa? Kita sudah tahu. Pencuri itu kan, kalau mereka mau mencuri tidak pernah dia kirim WA dulu ke Ko Andi. Ko, kami nanti mau datang di atas jam 12 malam ya. Tolong siapkan segala satunya. Nggak ada, itu namanya bukan pencuri, itu namanya saudara itu. Itu namanya tamu itu. Iya, kalau pencuri mau datang ya datang sesuka hati mereka kan gitu. Apakah kita dalam waktu tidurnya? Apa kita lagi bekerja? Ya sudah. Tapi yang penting kita siap-siap agar kita harus selalu kita kunci. Artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti itu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa pastikan detik, hari, bulan, dan tahunnya.
Tapi yang Tuhan Yesus bilang siap-siap aja. Cara bersiap-siapnya gimana? Apakah kita bertapa di Gunung Kidul, lalu kita meninggalkan usaha pekerjaan dan bisnis melayani kita? Oh, bukan itu. Apakah kita perlu berkumpul di sebuah gunung, lalu kita berkumpul di sana, lalu kita tinggalkan pekerjaan usaha kita? Bukan juga. Tapi mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa, roh, dan tubuh kita untuk selalu terhina dalam pimpinan dan kuasa Roh Allah. Di kantor, di rumah, di ladang, di pasar, atau dimanapun. Persiapan itu yang Tuhan minta. Maka untuk itu dikatakan dalam ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terjawab sudah. Kalau hari-hari ini dan ke depan kita masih mendengar ajaran-ajaran bohong, ajaran-ajaran kepalsuan yang meramalkan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, entah yang meramalkan itu pendeta besar, pendeta kecil, atau apapun, itu pasti ajaran sesat. Itu kita bisa mendengar dan melihat banyak contoh-contoh yang mau coba-coba juga ke arah sana. Saya baru dengar kemarin juga ada sebuah YouTube. Dia bilang, wah saya dapat nubuatan. Ya, bahwa COVID ini akan terjadi, akan datang di tahun 2020. Saya langsung curiga ini. Ke Yesus nih. Oh, ke Yesus nih. Maka langsung saya kasih komentar. Saya lebih mengajak Bapak Ibu orang Kristen lebih percaya terhadap Alkitab, bukan kepada hamba Tuhan, bukan para penubuat-penubuat. Karena nubuatan manusia, kata firman Tuhan, akan berakhir. Tetapi kasih akan tetap untuk selamanya. Jadi di zaman ini betul yang dikatakan Alkitab itu makin keluar semua tanduknya. Dengan mempergunakan platform media sosial, makin keluar. Sedikit saya kasih komparasi atau perbandingan. Utama antara ajaran saksi Yehova, doktrin saksi Yehova, dengan Kristen, khususnya arus utama, Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Karena tiga ini kan sebenarnya Kristen arus utama ini, artinya apa? Para pengikutnya jemaahnya paling banyak kan? Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Nah, ini perbandingannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, yang sebelah kiri itu konsep ajaran doktrin ya Kristen arus utama, Katolik, Protestan, Ortodoks. Yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah doktrin ajaran saksi Yehova. Yang pertama, Kristen arus utama itu mengenal betul, percaya betul tentang konsep Tritunggal. Artinya apa? Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah fix tuh. Dasar Alkitabnya jelas. Saksi Yehova, Bapak Ibu, menolak konsep Allah Tritunggal. Mereka mengatakan yang hanya mereka percaya itu hanyalah Bapa. Atau dalam bahasa mereka, Yehuwa. Artinya mereka menolak Allah Tritunggal. Mereka hanya percaya Allah. Untuk itulah mereka memproklamirkan diri dengan nama Saksi Yehova. Mereka mau mengatakan dengan nama itu kami menolak kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami hanya menerima Allah. Maka dengan nama Saksi Yehova itu menyemangati mereka untuk pergi meyakinkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka cabut dari keyakinan itu dan hanya percaya kepada Allah saja. Ini juga yang menjadi fokus utama kenapa Saksi Yehova itu yang disasar bukan agama lain, Bapak Ibu. Kenapa yang selalu disasar itu adalah orang-orang yang ada di dalam kekristenan, baik arus gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Karena dalam perspektif mereka, kita ini paling sesat.
Karena percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal sebenarnya yang sesat itu kan mereka. Yang kedua, kita harus utama mempercayai Yesus anak Allah yang menjelma menjadi manusia dan setara dengan Allah. Artinya apa? Yesus itu kita percayai adalah Allah. Kita sudah bahas itu minggu yang lalu. Tetapi di dalam konsep saksi Yehova, Yesus adalah putra Allah, ciptaan Allah yang pertama yang telah ada sebelum Adam, tetapi bukan Allah. Intinya apa? Mereka menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka menolak Yesus itu sebagai Allah. Yang ketiga, konsep pemahaman doktrin Kristen arus utama. Roh Kudus bagian dari Tritunggal. Artinya apa? Roh Kudus itu juga adalah Allah itu sendiri yang menyatakan keberadaannya dalam wujud dan rupa roh. Dalam konsep saksi Yehova, Roh Kudus itu hanyalah tenaga aktif Allah. Di sini mereka diskreditkan, mereka reduksi. Mereka kurangi, mereka rendahkan eksistensi Roh Kudus yang hanya sebatas tenaga aktif. Ini sangat tidak benar. Yang keempat, gereja harus utama mempercayai Yesus itu disalibkan loh. Bukti-bukti dalam Alkitab kita sudah bahas. Wah, memang dia benar mati, dia benar bangkit dan terangkat ke surga. Dan itu disaksikan oleh ratusan orang pada zaman itu. Dan itu dicatat baik-baik dengan Alkitab. Konsep saksi Yehova mengatakan Yesus itu cuma dipaku pada tiang salib. Jadi artinya apa? Tidak benar dia mati. Apalagi bangkit, nggak ada itu. Itu doktrin mereka. Yang berikutnya, Kristen harus utama mempercayai Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Dan sampai saat ini memang kita sedang menanti. Itu benar. Tetapi saksi Yehova memberikan pengajaran, Yesus sudah datang kok. Namun tak terlihat. Dan kedatangannya itu mereka klaim di tahun yang sudah saya sebutkan dari di awal, tahun 1914. Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita berhadapan dengan saksi Yehova, mereka tidak lagi peduli, mereka tidak lagi menanti, mereka tidak lagi menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mereka katakan sudah datang kok. Tahun 1914. Gereja Kristen harus utama meyakini, ya, setelah kematian akan ada kehidupan kembali bagi orang percaya, yaitu surga yang kekal. Tapi dalam perspektif pandangan teologis orang saksi Yehova, mereka mengatakan tidak ada kehidupan rohani setelah kematian. Kecuali bagi 144.000 orang yang langsung diangkat ke surga. Memang ini ada dicatat dalam kitab Wahyu. Jumlah orang yang 144.000 orang ini. Kita jelas mengatakan, yang akan masuk ke surga itu bukan hanya yang 144.000 orang, bukan. Tapi semua orang yang bertobat dan terima secara pribadi. Jadi itu jelas sekali perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan yang lain, jadi kita lihat, konsep Kristen arus utama itu khususnya tentang orang jahat. Alkitab kita mencatat, pasti masuk neraka. Konsep saksi Yehova tentang neraka itu tidak ada. Neraka itu tidak ada. Itulah konsep mereka. Itu artinya apa? Kalau neraka tidak ada, berarti ini kan menyuburkan tingkat tindakan-tindakan melawan Tuhan. Kalau tidak ada neraka kan. Lalu yang selanjutnya, ya, konsep Kristen harus utama mengatakan, ya, menghormati bendera dan lambang negara sebagai bentuk kepatuhan kepada negara. Artinya apa? Di dalam Alkitab tidak salah kita menghormati bendera. Walaupun memang Alkitab katakan bahwa penghormatan itu hanya kepada Tuhan, kan betul. Tapi kan waktu kita hormat bendera, kita tidak mempertuhankan bendera yang bendera merah putih, kan enggak. Itu penghormatan itu hanya sebatas simbol, ya, terhadap bangsa dan negara. Artinya penghormatan kita kepada bendera tidak melebihi daripada penghormatan kita kepada Tuhan. Tetap rasa hormat kita yang paling pertama dan yang utama itu adalah kepada Tuhan. Tapi tidak salah juga kita menghormati bendera. Karena waktu kita menghormati bendera, kita tidak mempertuhankan bendera terhadap Tuhan. Tapi saksi Yehova cukup membabi buta mengatakan
tidak boleh menghormati bendera atau lambang negara. Inilah yang selalu sering jadi persoalan. Bapak Ibu kalau masih ingat ada beberapa bulan yang lalu di Sumatera. Ya, ada 2 orang anak, Sumatera atau Kalimantan saya agak lupa ingat. Ada 2 orang anak dari satu keluarga, mereka tidak pernah dikasih nilai oleh guru agamanya. Selama mereka mulai dari kelas 1, 2, kelas 3, nggak pernah dikasih. Apa letak persoalannya? Karena rupanya mereka itu pengikut saksi Yehova. Yang memang doktrin saksi Yehova melarang para pengikutnya menghormat bendera. Saya pun mengalami hal yang sama. Di beberapa kampus diajar mata kuliah agama, Bapak, Ibu. Saya berhadapan-hadapan dengan mereka-mereka ini nih. Ya, tapi di awal selalu saya tegas mengatakan, saya ini bukan hanya mengajar mata kuliah agama, tapi saya diberikan panggilan oleh Tuhan untuk menjaga kemurnian, iya, pengajaran Alkitab. Maka selalu saya katakan, prinsip pengajaran mata kuliah agama yang saya ajarkan tidak pernah keluar daripada Alkitab. Maka kalau saudara tidak mau tunduk dan tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab, maaf, tidak akan mungkin saya berikan soal seperti apa yang saudara mau. Tapi soal yang akan saya berikan hanya sebatas apa yang ada di Alkitab. Jadi kalau implikasinya saudara tidak bisa saya luluskan, itu bukan karena saya, tapi karena saudara. Di awal selalu saya katakan sikap saya dengan begitu jelas dan lugas kepada mereka. Dan masih bersyukur Bapak Ibu, masih ada 2-3 orang yang bisa diselamatkan kembali kepada Yesus. Tapi ada juga ngeyel. Tapi biasanya yang ngeyel itu dia justru nggak lama biasanya dia pindah dari kampus itu. Itu makanya sebenarnya waktu itu pernah juga sebenarnya saksi Yehova ini diperdebatkan pada waktu pembubaran HTI. Waktu itu ada juga yang mendorong-dorong supaya saksi Yehova juga dari kalangan orang Kristen harus dibubarkan karena tidak mau menghormati bendera. Oke. Di Kristen harus utama sangat meyakini bahwa boleh kok kita melakukan transfusi darah. Karena kenapa? Kan itu bagian daripada cara kita menolong sesama umat manusia kan Bapak Ibu. Tapi dalam konsep teologis saksi Yehova tidak boleh mereka melakukan transfusi darah, ya, atau menerima darah orang di luar daripada saksi Yehova. Karena kenapa? Darah orang di luar saksi Yehova itu haram. Begitu. Bahkan darah dari mereka pun tidak boleh juga ditransfusikan kepada orang di luar Yehova. Karena kenapa? Darah yang mereka punya itu adalah darah yang kudus kan. Nanti bercampur dengan darah yang kudus. Begitu. Bapak Ibu ya. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Yang lain masalah perayaan Natal. Itu Kristen harus utama, wajib itu. Tapi dalam saksi Yehova tidak ada istilah perayaan Natal. Karena kan mereka menyangkali kelahiran Kristus kan Bapak Ibu. Kristen harus utama salib, tanda sebagai orang percaya. Tapi dalam saksi Yehova biasanya mereka tidak terlalu tertarik untuk memakai simbol-simbol salib. Ini perbedaan yang paling signifikan antara Kristen arus utama dengan saksi Yehova. Agak dalam saya menjelaskan di sini karena pengaruh saksi Yehova ini begitu kencang loh Bapak Ibu. Apalagi tadi dengan legitimasi hukum yang sudah mereka dapatkan dari negara. Jadi tidak ada cara lain. Kita harus terus memperkuat pemahaman dan ajaran kekristenan kita kepada jemaat, kepada anggota keluarga kita. Nggak ada pilihan. Karena kadang-kadang mereka lebih militan. Bapak Ibu, saya kurang lebih 1 tahun berdebat dengan orang saksi Yehova.
1 tahun. Maka saya cukup tahu betul isi ajaran mereka.